Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Fitriana, Prodi D3 Kebidanan tingkat 2, Stikes Abi Nusantara, Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar kegawadaruratan maternal neonatal. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian kegawadaruratan. Disampaikan oleh Dorlan pada tahun 2011, kegawadaruratan adalah kejadian yang tidak diduga atau terjadi secara tiba-tiba, seringkali merupakan kejadian yang berbahaya. Sedangkan kegawadaruratan obstetri adalah kondisi kesehatan yang mengancam jiwa yang terjadi dalam kehamilan atau selama dan sesudah persalinan dan kelahiran bayi. Adapun penderita atau pasien gawat darurat adalah pasien yang perlu pertolongan tepat, cermat, dan cepat untuk mencegah kematian atau kecacatan. Ukuran keberhasilan dari pertolongan ini adalah waktu tanggap atau response time dari penolong. Seorang petugas kesehatan harus memprioritaskan keselamatan dari pasiennya, yaitu dengan memprioritaskan fungsi dari alat vitalnya dengan cara CAB, yaitu yang pertama dengan C atau circulation, dengan melakukan pemantauan peredaran darah. Yang kedua adalah A atau airway, dengan membersihkan jalan nafas dan menjamin nafas bebas hambatan. Dan yang ketiga yaitu B atau breathing, dengan menjamin ventilasi lancar. Yang selanjutnya adalah mencegah kegawadaruratan. Cara untuk melakukan pencegahan kegawadaruratan adalah dengan melakukan perencanaan yang baik, mengikuti panduan yang baik, dan melakukan pemantauan secara terus-menerus terhadap ibu atau klien. Yang selanjutnya adalah penata laksanaan awal terhadap kegawadaruratan. Yang pertama, bidan harus tetap tenang dan jangan panik, dan jangan membiarkan ibu sendirian tanpa penjaga atau penunggu. Yang kedua, bila tidak ada petugas lain, berteriaklah untuk meminta bantuan. Jika ibu tidak sadar, lakukan pengkajian jalan nafas dan sirkulasi dengan cepat. Jika dicurigai adanya syok, lakukan tindakan dengan membaringkan ibu ke kiri dengan kaki sedikit ditinggikan dan longgarkan pakaian ibu yang ketat seperti pengait BH, ajak ibu bicara, dan bantu ibu untuk merasa tenang. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan dengan cepat meliputi tanda-tanda vital, warna kulit, dan perdarahan yang keluar. Selanjutnya, lakukan pengkajian awal. Yang pertama, periksa jalan nafas dan pernafasan. Perhatikan adanya sianosis, gawat nafas, lakukan pemeriksaan pada kulit, suara paru, sirkulasi dan tanda syok. Kaji kulit, nadi, dan tekanan darah. Yang kedua, bila ada perdarahan pervagina, tanyakan pada ibu apakah ibu sedang hamil, berapa usia kehamilannya, riwayat persalinannya, bagaimana proses kelahiran plasenta, kaji kondisi vulva, uterus, dan kandung kemih. Yang ketiga, apabila ibu tidak sadar atau mengalami kejang, tanyakan pada keluarga apakah ibu sedang hamil, berapa usia kehamilannya, lalu periksa tekanan darah dan temperatur. Yang kelima, apabila ibu mengalami demam yang berbahaya, periksa temperatur dan kesadaran ibu. Lalu apabila ibu mengalami nyeri abdomen, tanyakan apakah ibu sedang hamil, berapa usia kehamilannya, lalu lakukan pemeriksaan pada tanda-tanda vital dan uterus. Dan yang terakhir, perhatikan tanda-tanda berikut: keluaran darah, adanya kontraksi uterus, pucat, lemah, pusing, sakit kepala, pandangan kabur, pecah ketuban, demam, dan gawat nafas. Lalu bagaimana peran bidan dalam kegawat daruratan? Yang pertama, bidan perlu melakukan pengenalan segera terhadap kondisi gawat darurat. Yang kedua, stabilisasikan klien atau ibu dengan
oksigen, terapi cairan, dan medikamentosa. Yang ketiga, mempersiapkan sarana dan prasarana di kamar bersalin. Dan yang terakhir, memiliki keterampilan klinik seperti mampu melakukan resusitasi pada ibu dan bayi baru lahir dan memahami metode efektif asuhan kebidanan pada ibu dan bayi baru lahir seperti safe motherhood, bonding attachment, inisiasi menyusui dini, dan lain sebagainya. Berikut ini ada kasus kegawat daruratan. Nyonya M, P5A0, telah Anda tolong persalinannya 2 jam yang lalu. Saat Anda melakukan observasi, Nyonya M mengeluh pusing dan keluar darah yang banyak dari kemaluannya. Lalu, apa yang Anda lakukan sebagai bidan? Tujuannya adalah, yang pertama, kaji seberapa banyak darah yang keluar, lalu hentikan perdarahannya. Yang selanjutnya, dengan mengganti cairan tubuh ibu yang hilang dengan melakukan pemasangan infus, menggunakan cairan NaCl atau ringer laktat sesuai dengan kebutuhan. Dan bidan bersama dengan suami dan keluarga memberikan dukungan emosional terhadap ibu. Lalu bidan menganjurkan suami untuk memesej ibu untuk mengurangi nyeri dan kegelisahan pada ibu. Namun, bila cara tersebut tidak berhasil atau perdarahan semakin banyak dan semakin mengarah ke patologis, bidan sebaiknya mempersiapkan untuk melakukan rujukan terhadap ibu ke rumah sakit rujukan. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.